Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita baca ini dulu nih, ada qasidah Ya Fattah Ya Alim. Nanti bareng-bareng bacanya Ya Fattah Ya Alim, Ya Fattah Ya Alim, Ya Fattah Ya Alim bil Qur'anil Karim. Bisa ya? Bareng-bareng. Ya Fattah Ya Alim, Ya Fattah Ya Alim, Ya Fattah Ya Alim bil Qur'anil Karim. Sekali lagi. Ya Fattah Ya Alim, Ya Fattah Ya Fattah Ya Alim bil Qur'an Allimna wanfa'na wa bihi farfa'na wahdina warhamna bil Qur'anil Karim. Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Ya bil Qur'anil wafiqna lil khairat wattiba'il ayat fi jami'il awqat bil Qur'anil Karim. Ya Fattah Ya Fattah Ya Alim Ya Fattah Ya bil Qur'anil farrij bih ahzani thabbit bih imani Rabbi wa aslih shani bil Qur'anil Karim. Ya Alim Ya Fattah Ya Alim Ya Fattah Ya Alim bil Qur'an Rabbi wa ashrah sadri Rabbi wa ashdud azri Rabbi farfa' dhikri bil Qur'anil Karim. Ya دائما ربي صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم. يا وعلى كل آل والصحابة أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم. يا Bil-Qur'anil Karim. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu Ya Fattah kan nama Allah ya, yang maha membuka. Jadi Allah dengan nama ini akan membuka bagi kita ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat buat kita. Ya Alim, wahai yang maha mengetahui. Jadi biar kita diajarkan ilmu-ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jangan lupa di hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 2024 hari Sabtu
ada undangan dari Sahibul Bait, yaitu peringatan nazar. Ini nazar hamil. Tuh, jadi memang nazar itu salah satu cara supaya Allah cepat ijabah doa kita. Jadi waktu itu saudara kita nih kan haji kemarin. Pas di haji yang waktu itu bersama istrinya, bukan kemarin, yang sebelumnya, tahun sebelumnya, setahun yang lalu, jadi setahun 2 bulan yang lalu kira-kira. Kemudian ada nazar. Nazarnya kalau istri hamil akan potong sapi ya, gitu ya. Alhamdulillah Allah ijabah, ya Allah ijabah. Jadi nggak ada yang susah bagi Allah. Kalau kita minta dengan tulus, ikhlas, dengan husnudzon, yakin bahwa Allah akan ijabah, ada jalan. Mintanya kudu yakin, jangan setengah-setengah, karena tergantung seperti apa prasangka kita waktu berdoa, seperti itulah nanti akan mendapatkan hasil. Kalau ragu, ya ragu juga. Kalau kita yakin, insya Allah dapat, gitu ya. Jangan lupa acaranya jam sabraha? Pagi, jam 8 pagi. Fadhal, kita akan motong di sini, ya di sini. Yang motong nanti Ustadz Nanang, ya, potong sapi. Habis itu ada makan-makan, insya Allah diharapkan semuanya bisa hadir dalam ikut bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang lain juga hajat-hajatnya segera dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ini ayat 53. Allah bilang sama Nabi Muhammad, wa qul, dan katakanlah, li'ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaknya berbicara yang bukan cuma yang baik, tapi yang terbaik. Kalau bisa berkata-kata itu dengan perkataan yang terbaik. Inna syaitana yanza'u bainahum, sebab syaitan itu yanza'u bainahum, selalu syaitan berusaha untuk mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara kita ngomong kagak benar, nyakitin hati orang, nah itu di situ kesempatan syaitan adu domba. Nah, ayo lo hantam, ayo hantam, berebut, ayo saling pukul, saling hantam, saling hina dan lain sebagainya. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Ternyata caranya, kata Allah, kalau pengen selamat dari godaan syaitan, yaqulul lati hiya ahsan, ngomong yang baik-baik aja. Sebab kalau kita ngomong nggak baik, di situ syaitan punya kesempatan buat bikin kita ribut dan berantem. Gara-gara kita nggak bisa atau nggak pandai menjaga ucapan kita, maka saat itu syaitan memainkan perannya untuk membuat adu domba, keributan satu sama lain. Oleh karena itu, kalau kita ngomong nggak benar, itu pasti salah. Diem minimal selamat. Yang paling cakep ngomong yang baik-baik, ya. Kalau ngomongnya salah, ngomongnya ngaco, hasilnya pun akan buruk. Diem, kalau diem selamat. Tapi ada yang lebih bagus dari diem, yaitu kalau kita bicara dengan pembicaraan yang baik-baik. Wallah, ini kita kumpul di sini demi Allah nih. Ya, jangan dianggap remeh ini. Dari tadi kita ngomong yang baik-baik. Agus tadi wahyu sambil merem-merem, ya Nabi salam alaika. Itu omongan baik apa buruk tuh? Baik. Lebih baik ngomong begitu apa diam? Lebih baik baca salam sama Nabi apa diam? Baik baca salam dan sholawat. Jadi jangan kita bicara yang buruk.
kalau memang kita masih kebiasaan bicara buruk, minimal perbanyak diam aja. Itu minimal. Yang paling cakap berbicara yang baik. Dulu sampai ditegur para sahabat itu apa-apa ngomong sama Nabi, apa-apa ngomong sama Nabi. Kadang-kadang ada omongan yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, menghabiskan waktu Nabi untuk pembicaraan hal-hal yang kurang penting. Sampai Allah turunkan satu ayat, najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Mulai sekarang yang mau ngomong sama Nabi harus sedekah dulu baru boleh ngomong. Sebab kalau nggak begitu ntar orang apa aja ngomong. Kalau disuruh sedekah dulu kan pakai mikir dia. Ayo udah nggak usah ngomong dah, taruh kantong aja dah, gitu. Kalau ada yang penting baru sedekah baru ngomong. Ternyata setelah Allah turunkan itu sedikit yang datang ke Rasulullah. Kemudian diangkat lagi, udah nggak perlu lagi sedekah. Tapi pelajaran, kalau mau ngomong yang baik-baik aja, yang bagus-bagus. Jangan satu hal yang nggak ada juntrungannya diomongin. Nah, jangan, apalagi sampai ngomongin ghibah, adu domba, itu harus dihindarin. Oleh karena itu dalam ayat yang lain juga pernah kalau nggak salah Anda bawa di sini, Allah tegas mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum, tidak terdapat kebaikan dari banyaknya omongan manusia. Banyak omongan manusia, ternyata dari banyaknya omongan tersebut mayoritas tidak terdapat kebaikan. Nah, yang dapat kebaikan yang mana? Illa man amara bisadaqatin, kalau omongannya ngajak orang kepada berbuat sedekah. Ayo Palestina sampai sekarang kagak berhenti. Itu kadang-kadang ada tetesan dari apa ditungguin, ya ditaruh di tempat, tetes demi tetes buat diminum. La ilaha illallah. Ya, tetap sampai sekarang jangan lupa. Saya suka bilang begini, ente kalau mau dapat rezeki yang bikin ente kaget, coba sedekah sama orang yang bikin orang itu kaget. Tiba-tiba ente ada tukang minta-minta, biasa dikasih berapa ya kalau minta-minta? 2.000 ya, ya kan? 2.000, mentok-mentok 5.000 dah. Kapan-kapan coba kasih, boh juta. Kasih gocap aja, gocap. Kasih gocap. Kaget dia. La ilaha illallah. Gocap ini bener nih. Kan gitu ya. Langsung sehat. Langsung sehat. Anda waktu itu lagi lebaran, ada saudara Anda sakit kakinya. Terus ada lagi habis begadang semalaman, pagi sholat Idul Fitri, pas lagi silaturahmi rupanya dia tidur di kamar. Ada yang bagi-bagi duit. Ada yang bagi-bagi duit, kita bangunin. Bangun. Itu ada yang bagi-bagi duit. Jangan capek dah. No, gopek dibaginya. Bangun dia. Bangun, habis bangun, beneran ini wallah, habis bangun dia samperin aneh. Dia bilang, coba cubit dah. Ini mimpi apa enggak sih nih? Dia beneran enggak nih dapat 500 nih? Belum pernah lebaran dikasih 500 sama satu orang. Biasanya paling 50, cepet 20 kan gitu. Benar. Yang sakit kita bilangin, tuh, aduh, Ana, ini lagi kaki kurang sehat katanya. Kita bilang, dia bilang gini, ente ambilin dah. Ana bilang, wah dibaginya gopek tuh. Spontan berdiri dia langsung. Nggak apa-apa sih, ini udah enakan sih, ya katanya. Gara-gara kaget dengar duit. Itu pemulung atau peminta-minta dikasih gocap, kaget dia. Saat dia kaget, lalu dia angkat tangan doa sama Allah, cepat diijabahnya. Nah, yang bikin kaget sekarang kayaknya adalah kalau kita bantuin Palestina. Dia lagi lapar seharian, tiba-tiba ada yang bawa makanan, kaget dia. Doanya luar biasa tuh. Jadi jangan dilupain untuk ayo tetap berbagi.
nggak pakai malu. Ya saya cuma bisa ngasih 5.000 nih. Itu bermanfaat banget buat mereka. Daripada ente nggak ngasih, mendingan ngasih goceng. Bener nggak? Mendingan ngasih goceng apa nggak ngasih? Ngasih goceng. Man amara bi shadaqatin au ma'rufin. Mengajak orang kepada kebaikan. Orang lagi malas sholat, ajak dengan cara yang baik. Yuk sholat yuk. Ayo sholat. Kemarin anak kedatangan tamu habis majelis di rumah. Anak-anak udah pada pulang semuanya. Anak hadroh udah pada pulang, Obi udah pulang. Ada kedatangan satu orang. Dia udah lama gak sholat. Begitu dia diajak sholat, dia masih hafal. Fatihah dia hafal. Habis Fatihah surat pendek dia hafal. Ruku dia bisa bacanya. Iktidal. Sujud dia lupa. Pokoknya dia bilang sujud gak bisa baca dia. Dia iktidal, hafal. Sujud, duduk di antara dua sujud, hafal. Sujud lagi, lupa lagi. Naik Fatihah. Begitu. Sampai tahiyatnya hafal. Padahal dia bilang udah bertahun-tahun gak sholat. Tapi masih hafal. Namanya dari kecil dia hafal. Sujud gak bisa. Gak hafal dia. Gak bisa baca. Di situ dia takut. Gemeteran dia. Dia gemeteran di situ. Allah, jangan-jangan memang udah terlalu lama gak sujud nih. Gak diizinin sama Allah buat baca doa waktu sujud. Tuh ketakutan dia. Nah ketika diajak, lama-lama alhamdulillah sekarang istiqomah. Mengajak kepada kebaikan. Yang pertama tadi mengajak untuk bersedekah, itu omongan yang baik tuh. Yang kedua mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, apakah ibadah, suruh bantu orang, tuh si ini tetangga kita, tolongin deh tuh, dia mau ke rumah sakit, motornya rusak, ayo deh saya anterin. Nah itu ngajak kepada kebaikan. Atau baca Al-Quran. Ini baca Al-Quran nih, mungkin masih ada dari kita yang hari demi harinya berlalu nggak baca Al-Quran. Ayo baca, biar kata sehalaman. Nih satu halaman nih. Ini kan selembar. Jangan selembar, jangan kebanyakan. Satu halaman aja. Dari sini sampai sini. Jangan satu ain kebanyakan. Ya. Ini kan selembar, bolak-balik. Ini enggak usah bolak-balik, sebelahnya aja. Satu halaman berapa menit? 15 menit. Hah? Bung Tile berapa menit? Hah? Paling 10 menit. Oh, lo gak dengar? Paling 10 menit. Paling 10 menit. Jangan. Dia orangnya tawadu. Pak Hendra, tawadu dia. Dia takut riak sombong kalau baca depan orang-orang. Satu halaman. Coba kita tanya sama yang jago ngaji nih, Jundullah. Berapa menit Jundullah? Hah? 1 menit. Kalau yang bacanya lancar. 1 menit. Ya udah ambil jalan tengah dah, 5 menit. Yang baca rada sedang tuh 5 menit kali ya. Iya kan? 5 menit per hari. Cobain dah. Cobain. Jangan tanya ntar gimana, jangan, cobain aja dulu. Cobain sebulan aja istiqomah, sehari 5 menit baca Al-Quran. Bisa apa gak kira-kira? Kita kalau megang handphone berapa lama? Kosono kemari, kesono kemari. Itu padahal kagak ada yang WA, dibuka lagi WhatsAppnya, buka lagi. Kagak ada yang ngechat dia. Kalau gini kemana sih dia tuh? Nggak ditungguin. Ntar masuk lagi ini, masuk itu. Insya Allah kadang-kadang sejam nggak berasa. Malam-malam dari jam 10, wah udah jam 11. Sampai taruh di bantal.
Maksud saya itu boleh aja main HP kan, nggak apa-apa, boleh. Asal jangan yang ngaco-ngaco. Main HP, main game, nonton YouTube, boleh. Chatting boleh. Cuma kenapa 5 menit kagak bisa gitu. Kok berat bener timbang 5 menit doang. Duduk baca. Satu halaman sadaqallahul adzim. Udah, itu aja, jangan lebih. Nggak usah bilang sejus, nggak usah dah. Saya sejus, nggak usah. Jangan sejus. Banyakan. Sehalaman aja istiqomah tiap hari. Istiqomah tiap hari. Tadi saya nih sore tadi sama Habib Heka ke rumah satu Habib juga di Condet. Abahnya baru meninggal umur 84. Itu tiap hari dari mulai kecil tiap hari sampai umur 84 meninggal baca Al-Qur'annya sebulan minimal 2 kali khatam. Sampai umur 84 masih. Jadi kita nggak usah bahas kayak Rabi'atul Adawiyah yang sampai puluhan kali khatam dalam sebulan, nggak usah. Ya, 2 kali khatam nggak usah, kebanyakan itu. 1 halaman aja dah. 1 halaman 5 menit. Udah itu aja dulu dah. Cobain. Tapi istiqomah. Selama sebulan jangan ada yang lewat. Wah, ini mau pulang nih. Capek kerja malam. Waduh, belum baca lagi. 5 menit. 5 menit. Ya. Kan kita capek tuh sebelum tidur kan pasti megang HP juga tuh. Ya kan? Nah, sekarang sisihin 5 menit. Pegang dulu Al-Qur'annya, baca, habis itu pegang HP. Yang lama enggak apa-apa. Yang penting ininya jangan sampai lewat. Ini jangan sampai lewat. Gitu ya. Nah, itu bagian daripada man amara bi shadaqatin au ma'rufin. Nah, yang ketiga au islahin bainan nas. Mendamaikan antara manusia. Ada yang ribut, kita damaiin. Rasulullah tuh juru damai. Bukan malah bikin orang berantem. Enggak. Rasulullah kalau ada orang nih, didamaikan. Didamaikan sama Nabi. Kalau sebagian orang sekarang kan begitu. Ini di sini bikin panas yang sono, di sono ntar bikin panas, begitu. Kompor. Omongannya selalu gitu. Nih sama ente aja nih anak ngomong nih. Tadi si itu tadi jelek-jelekin ente nih begini. Ntar yang di sono ngomong gitu juga. Ngadu domba, harusnya tuh didamaikan. Didamaikan. Rasulullah juru damai. Rasulullah itu selalu pengen ngeliat orang baik-baik aja. Nggak mau berantem, nggak mau ribut, nggak mau pisah dan lain sebagainya, bermusuhan. Nah, itu kita nggak mau. Sekarang pun juga zamannya orang pada mecah belah. Sekarang zamannya orang pada ngadu domba. Bicaranya sekarang bikin orang panas, bukan bikin orang adem. Padahal udah jelas tuh. Cuma 3 doang tipe yang pembicaraannya itu baik. Man amara bisadaqatin, yang mengajak orang kepada berbuat sedekah, au ma'rufin, berbuat kebaikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan orang. Nggak bisa ngomong yang 3, diam. Jangan sampai ngomong malah yang buruk. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang mengerjakan itu semua ibtigha'a mardatillah, dengan mengharap keridhaan dari Allah, fasawfa nu'tihi, kami Allah akan berikan padanya ajran aziman, pahala balasan yang begitu besar. Bukan duit, bukan jabatan, bukan harta, bukan benda, enggak. Balasannya besar dan agung dari Allah. Tapi syaratnya waktu melakukan pembicaraan terkait 3 hal ini harus ibtigha mardatillah, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pandai menjaga lisan kita. Jangan keluar dari lisan kita kecuali yang baik-baik aja. Insyaallah mudah-mudahan nanti ini lisan pantas bisa ngobrol sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bikin pantas, bikin cakep, bikin indah nih lisan, biar pantas. Oh, nih kata malaikat nih cakep nih mulutnya nih. Ya nggak pernah ngomong yang jelek, nggak pernah ngatain orang, nggak pernah merendahin orang. Ayo silahkan ngobrol sama Nabi. Wah nikmat. Ini ngomongnya ngaco nih. Jangan dekat-dekat sama Nabi dah. Kata malaikat begitu ntar. Nauzubillah min dzalik.